Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vito Ardo dengan NIM 240401069. Di sini saya mengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Raffi Rashid SE MM. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai teori perdagangan internasional. Nah, perdagangan apa itu perdagangan internasional? Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Ini mencakup individu dengan individu, individu dengan individu, individu dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah lainnya dari suatu negara. Kemudian kita lanjut, apa itu merkantilisme? Jadi merkantilisme adalah teori ekonomi yang meyakini bahwa kemakmuran suatu negara itu hanya ditentukan oleh jumlah modal atau aset yang tersimpan di negara tersebut dan besarnya perdagangan internasional ini yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi dalam perdagangan internasional itu menganut sistem merkantilisme. Nah, jadi sistem merkantilisme pada perdagangan internasional itu bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor sekecil mungkin. Jadi meningkatnya nilai ekspor ini berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri. Lanjut, mengapa perdagangan internasional terjadi? Nah, ada beberapa faktor atau penyebabnya ya terjadinya perdagangan internasional. Ada jadi yang pertama itu adanya perbedaan sumber daya manusia, kemudian ada juga perbedaan dari sumber daya alam seperti iklim dan letak geografis, serta perbedaan keasaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Kemudian ada beberapa kegiatan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional itu sendiri berkaitan dengan beberapa kegiatan seperti yang pertama itu ada trans of good and service. Jadi transfer and service ini adalah perdagangan internasional melalui perpindahan barang, jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Jadi perpindahan barang dari suatu eh, perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Itu disebut dengan transfer of goods and service. Kemudian ada transfer of capital, yaitu perdagangan internasional melalui perpindahan modal dari melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri atau yang disebut juga atau apa namanya? Jadi perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ini juga disebut dengan transfer of capital. Lanjut ada transfer of labor, di mana transfer labor ini adalah perdagangan internasional melalui perpindahan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pendapatan negara melalui devisa dan juga em, dan juga perlunya pengawasan mekanisme perpindahan tenaga kerja. Nah, ini disebut transfer of labor. Jadi adanya perpindahan dari tenaga kerja. Kemudian ada transfer of technology. Jadi transfer of teknologi ini adalah perdagangan internasional yang dilakukan melalui perpindahan teknologi, yaitu dengan cara mendirikan suatu pabrik-pabrik di negara lain, atau biasa kita, atau mungkin adanya em, adanya kendaraan atau
oh, barang-barang teknologi lah yang dibuat di negara lain. Nah, itu adalah transfer of technology. Kemudian kita masuk ekspor impor. Nah, jadi di perdagangan internasional ini ada namanya ekspor dan impor. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Nah, maksud sederhananya itu seperti ekspor ini tuh menjual produk dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi pihak yang melakukan ekspor itu dinamakan impor eksportir. Jadi eksportir ini bisa berupa individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Jadi ekspor ini juga ada tujuannya. Jadi tujuan utama dari ekspor ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, kemudian untuk membuka lapangan pekerjaan juga, untuk meningkatkan devisa negara, dan juga memperluas pasar dari negara tersebut. Lanjut, kemudian ada impor. Nah, apa itu impor? Impor adalah kegiatan memasuki barang dari luar negeri ke dalam suatu negara atau wilayah. Maksud sebenarnya adalah impor ini kita membeli barang dari negara lain, kemudian kita bawa masuk ke dalam negeri kita. Nah, impor ini tuh penting untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi secara lokal atau untuk mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan jika diproduksi di di dalam negeri. Jadi itu pengertian dari ekspor dan impor. Kemudian lanjut ke rintangan dalam perdagangan internasional. Nah, di perdagangan internasional ini ada beberapa rintangan yang menjadi istilahnya itu penghambat lah dalam melakukan perdagangan antar negara. Nah, yang pertama itu ada tarif. Nah, tarif itu merupakan pajak atau bea yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari berbagai negara. Jadi, yang menghambatnya adalah dari pembebanan tarif ini. Jadi, pembebanan tarif ini tuh mengakibatkan semakin mahalnya barang-barang yang diimpor. Jadi, semakin tinggi tarif, ya barang-barang yang diimpor itu akan semakin mahal. Kemudian ada kuota. Nah, kuota ini merupakan batasan jumlah barang yang masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara. Jadi, eh, kuota ini tujuannya itu untuk membatasi pengiriman barang-barang barang-barang dalam negeri secara berlebihan. Jadi, ada batasannya lah, agar tidak terjadinya penumpukan atau kelebihan barang. Misalnya itu untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, ataupun juga melindungi kebutuhan dalam negeri sehingga di dalam negeri itu tidak mengalami kekurangan. Jadi ada batasnya. Kemudian ada subsidi. Subsidi ini adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada perusahaan dalam negeri. Ah, jadi subsidi ini diberikan ke pemerintah kepada perusahaan agar mampu bersaing dengan produk-produk impor dari luar negeri. Akan tetapi, subsidi ini akan kurang bermanfaat apabila pemerintah membiayai subsidi dengan cara meningkatkan pajak. Nah, hal ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen, sehingga mengurangi biaya beli konsumen tersebut. Kemudian ada administrasi, ini maksudnya adalah aturan administrasi dan karantina. Jadi aturan atau kebijakan yang menjadi penghalang dalam perdagangan internasional. Nah, jadi ini juga adalah sebuah kebijakan atau aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi sebagai penghambat atau penghalang dalam perdagangan antar negara. Misalnya itu seperti impor ternak. Nah, ketika kita mengimpor ternak dan pakan ternak, itu harus melalui prosedur-prosedur yang rumit dan juga
melalui sistem karantina terlebih dahulu. Nah, ini yang akan menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman. Atau mungkin juga em, tidak sesuai dengan estimasi yang diberlakukan. Nah, kemudian lanjut, ada cara eh, ada cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Ada 4 cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah cash. Jadi, cara pembayaran cash ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir itu masih terbatas dan eksportir tersebut belum begitu apa namanya? Belum begitu mengenal importir yang ada di luar negeri. Jadi, karena adanya keraguan, karena adanya eh, kecemasan dari pihak eksportir, jadi sehingga pembayarannya itu menggunakan tunai agar tidak mengalami resiko lah. Kemudian ada upon account. Jadi open account ini adalah cara pembayaran yang dilakukan setelah barang yang diekspor itu diterima oleh importer. Jadi barang yang diekspor itu diterima dulu oleh importir, kemudian baru baru importir melakukan pembayaran. Nah, ini berkenaan juga dengan jangka waktu pembayaran juga disesuaikan dengan kebijakan importir. Sehingga apabila apabila terjadinya sebuah risiko, maka yang akan menanggung itu adalah eksportir. Jadi tidak ada kerugian lah. Kemudian ada letter of credit. Letter of credit ini adalah pembayaran, salah satu pembayaran. Letter of credit ini adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir, dan bank tersebut juga menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Jadi pembayaran pembayarannya itu melalui bank. Ya, jadi importir mengirim surat. Jadi importir ini menerima surat dari bank. Eksportir, maaf, eksportir ini menerima surat dari bank atas permintaan importir. Maksudnya gitu. Kemudian ada commercial bills of exchange. Jadi commercial bills exchange ini adalah surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk eh, membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Jadi surat ini itu dikeluarkan oleh eksportir sebagai bentuk sebagai bentuk perjanjian lah, atau sebagai bentuk em, surat untuk surat membayar. Nah, commerce bills of exchange ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu adalah clean drafts. Jadi clean drafts itu yaitu drafts yang tidak disertai dengan dokumen barang yang dikirimkan. Nah, yang kedua ada documentary drafts. Jadi documentary drafts ini adalah draft yang disertai dengan dokumen barang yang dikirimkan. Jadi draft jenis ini biasanya juga disertai dengan kelengkapan asuransi barang yang akan dikirimkan. Nah, itu dia. Mungkin, mungkin sampai di situ saja presentasi dari saya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami bahasa saya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.